Ada berapa peserta hari ini? Hari ini total di NTB ada 2050 tersebar di 5 lokasi. Yang 4 lokasi itu ada di Lombok Tengah ya. Saya pusatkan di Kuta. Karena Mataram saya pusatkan di sini. Kalau nggak salah ada 6 SPPG yang sudah jalan. Pulau Sumbawa udah ada, Bu? Pulau Sumbawa belum. Pulau Sumbawa kebetulan baru ada 1 karena memang kami kan berdasarkan dengan RAB yang ada, jadi kalau 1 itu kosnya terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin nanti semoga ke depan ada beberapa dapur SPPG yang sudah running di Sumbawa, nanti insya Allah kita hadir di Pulau Sumbawa, Bima, Dombu gitu. Ini Lombok dulu nih. Kalau di Pulau Lombok ada berapa dapur, Bu, disiapkan? Kalau sekarang yang sudah running Mataram 6, terus Lombok Barat kalau nggak salah 10, Lombok Tengah 12, Lombok Timur 10, Lombok Utara 3. Gitu. Jadi kami sih berharap agar tadi saya titipkan pesan kepada SPPI bahwa mereka juga harus bersosialisasi kepada mitra-mitra lah yang bisa nanti menjadi mitra Badan Gizi Nasional untuk dapur SPPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bu, ini temanya pelatihan petugas penjamah makanan. Ini maksudnya seperti apa dari BGN? Nah, kami sebenarnya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai higienitas di dapur SPPG. Kan kemarin juga banyak terjadi keracunan. Jadi mereka biar tahu SOP-nya untuk petugas penjamah makanan ini. Selanjutnya nanti kami akan melakukan sertifikasi kepada mereka untuk bisa nanti sebagai syarat SLHS. Ini petugas apa, Bu? Higienitas dapur. petugas ini direkrut Bu ya sama BGN atau gimana status mereka? Kami orang BGN hanya 1, yaitu SPPI. Setiap SPPG itu ada SPPI dan ahli gizi sama akuntan. Sedangkan untuk petugas penjamahnya relawan itu direkrut oleh mitra. Relawan ya. Mitra, mereka digaji sesuai dengan sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi berapa yang dilayanin gitu. Oh, mitra yang gaji begitu? Iya, mitra yang gaji. Kami sedang berupaya mereka untuk bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Bu, kemarin kan ada insiden keracunan di Lombok Tengah. Berarti ini ada upaya untuk terjadinya itu lagi ya? Ya, salah satunya adalah dengan pelatihan penjamah. Tadi sudah ada narasumber dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi, Dinas Kesehatan mengenai higienitas sama Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanitasinya. Jadi kami berusaha untuk memperbaiki lah setiap menekan resiko gitu. Nanti kemudian kami akan mensertifikasikan dapur tersebut sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan HACP dengan SLHS. Balik lagi ke soal keracunan tadi nih, penekanannya Bu untuk dapur. Penekanannya untuk dapur kami yang pertama SDM, terus yang selanjutnya kami berusaha sekarang sedang menyusun aturan bersama dengan kementerian lembaga untuk mitigasi resiko. Dan kami sudah kemarin kita udah RDP bersama dengan BPOM. Nanti kita akan bangun itu kita mempunyai food security. Jadi sebelum dimasak itu ada tes untuk PSAT dan PSAH, pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan yang tidak terkontaminasi dengan pestisida ataupun formalin. Kalau misalnya wilayah yang dapat keracunan lagi gitu, bisa di blacklist nggak mitranya? Mungkin nanti ke depan bisa seperti itu, tapi kita akan cek lah. Maksudnya keracunannya disebabkan apa? Karena kesengajaan atau apa gitu ya. Itu semua rencana tadi pemberian sertifikat dan segala macam ini kapan benar-benar direalisasikan? Kalau hari ini mereka sertifikat dia mengikuti. Nah, setelah itu kami berkembang jika nanti mereka mempunyai minat atau kompetensinya, jadi mereka akan kita sertifikasikan. Tadi saya sudah berbicara dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB bahwa harus memenuhi jam pelajaran 13-17 JP. Jadi itu yang harus kita tempuh. Terus nanti dia juga ada kunjungan lapangan ke dapur-dapur SPPG, baru dia bisa mendapatkan sertifikat untuk sebagai dasar SLHS. Berapa jumlahnya semuanya Bu? Hari ini yang di sini, yang di sini 300. 300 ya? Ya, karena baru running 6 dapur ya. 6 dapur. 6 dapur. 6 dapur itu 300 itu untuk 6 dapur? Iya, karena satu dapur 50 kan Pak. Berarti dapur itu sama dengan mitra Bu ya? Iya,
Kalau penjamah ini apanya, Bu? Relawannya yang di dapur tersebut. Bu, kemarin kan banyak sekali cerita-cerita dia bahwa ada orang-orang yang bisa menunjuk sebagai penyedia makanan gitu. Banyak ada juga yang tertipu udah. Mungkin klarifikasinya dari BGN. Enggak, kita sekarang sudah ini sesuai, semua harus masuk ke portal mitra bgn.go.id. Kalau Bapak Ibu menemukan orang seperti itu, silakan dilaporkan aja kepada pihak yang berwajib. Kami Badan Gizi Nasional tidak ada ini. Gitu. Ini Silakan. menghindari ini, Bu. Iya. Kejadian-kejadian. Iya. Siap. Kami mengawal program ini dengan baik dan insya Allah Badan Gizi nggak ada seperti itu. Jadi silakan kalau ada mitra yang mau gabung, silakan di mitra bgn.go.id. Bapak kan ikut juga dalam kegiatan ini, bagaimana tanggapannya atau? Ini sangat bagus buat teman-teman ini kan banyak yang pemula ya, karena khusus di bidang penjamah makanan ini, hanya wawasan anak-anak untuk hygiene sanitasinya mereka ada tambahan ilmu, dan itu yang membuat mereka semangat mengikuti ini, dan mungkin ke depan ada pelatihan berikutnya buat anak-anak kami juga ya, khususnya yang di penjamah makanan, supaya konsumen itu merasa aman mengkonsumsi makanan yang kita produksi. Jadinya selama ini kan banyak image ya, karena keracunan dan lain sebagainya. Mungkin kalau sudah mereka tahu kan cara proses mengolah makanan yang benar itu lebih begini. Nah, jadinya mereka ada optimis ya. Selama ini mereka takut dengan isu-isu keracunan dan sebagainya, itu yang di benak mereka. Setelah ada pelatihan ini sangat positif sekali hasilnya buat anak-anak. Pak Lalu Darmawan penjamah makanan. Ya, kebetulan kami penjamah karena chef. Kebetulan kami juga di hotel ya. Kebetulan kami dari Grand League Hotel. Jadinya kami menularkan ilmu kepada adik-adik kami. Ya, Sekarang di dapur mana? saya di House of Chicken di Panji Tilar. Dapur MBG. Berapa sekolah Bapak layani? Itu sasarannya 3.500 sekolah. Siswa. Sasarannya sasaran dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA sama SMK. Sudah mulai Pak? Rencana kita betulan nunggu dananya belum masuk. Nunggu dana dulu masuk. Insya Allah minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa akunnya bisa masuk. Pak, tadi dapat materi apa aja, Pak? Tadi itu materinya bagaimana cara mengolah makanan yang sehat, bagaimana mengamas supaya sampai ke konsumen itu dengan aman. Itu saja materi yang memang dari Balai POM, dari Dinas Kesehatan, dari ahli gizi. Tadi ada Dinas Kesehatan, ya, Balai POM. ahli gizi tadi.